Mengejutkan, media Eropa sebut Indonesia akan bangkrut. IKN jadi sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Di lain sisi, nasib Grace Natali setelah singgung relawan Anies dalam kasus Ade Armando, kini ditantang PDIP. Kabar terbaru, kondisi Ade Armando belum ada perkembangan, masih dirawat intensif setelah pendarahan otak. Media Eropa sebut Indonesia akan bangkrut. IKN jadi sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Media Eropa dan Amerika sebut Indonesia akan bangkrut. Mereka mengamati proyek pembangunan ibu kota negara IKN baru. Menurutnya, proyek itu merupakan sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Proyek pembangunan ibu kota negara IKN di Penajam Pasar Utara PPU, Kalimantan Timur, mendapatkan sorotan dari media internasional, terutama di Eropa dan Amerika. Pemerintahan Jokowi pada saat ini sedang berupaya untuk membangun IKN. Namun, pembangunan tersebut belum jelas pelaksanaannya karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong proyek di Kalimantan Timur itu. Pencarian investor dilakukan karena menurut perhitungan pemerintah, APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk membiayai pembangunan IKN dengan cara crowdfunding yang kembali menuai kontroversi. Pembangunan IKN hingga saat ini masih menuai pro dan kontra, baik dalam segi ekonomi, politik, hingga ke tanah adat. Bahkan, rencana pembangunan IKN turut disorot oleh media internasional yang menitik beratkan pada kondisi ekonomi Indonesia. Ada sekira 5 koran di luar negeri, Eropa dan Amerika itu mempersoalkan IKN. Jadi, mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia, ujar pengamat politik Rocky Gerung, dilansir dari terkini.id. Disebutkan, Rocky Gerung, media dari Eropa dan Amerika tersebut memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap melaksanakan pembangunan IKN. Indonesia akan bangkrut karena bikin mercusuar itu. Sama seperti kerajaan Babilonia bangkrut karena bikin menara Babel. Sama seperti raja-raja dulu yang bikin istana terus bangkrut. Jadi, landasan dari fondasi itu bukan lagi semen, melainkan tulang belulang manusia, ujar Rocky Gerung. Di lain sisi, nasib Grace Natali setelah singgung relawan Anies dalam kasus Ade Armando, kini ditantang PDIP. Bukannya mendapat dukungan atau simpatik setelah komentari pengeroyokan Ade Armando, Grace Natali malah ditantang. Grace Natali ditantang oleh politisi PDIP Gilbert Simanjuntak. Kader PDIP labrak Grace Natali gara-gara pertanyaannya yang menyeret nama relawan Anies Baswedan. Grace Natali disebutkan berspekulasi dalam kasus pengeroyokan terhadap penggiat media sosial Ade Armando. Gilbert pun meminta wakil ketua Dewan Pembina PSI itu untuk mengerahkan bukti-bukti yang didapatnya. Bukti-bukti pengeroyokan terhadap Ade Armando seharusnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Saya kira lebih baik bukti itu diberikan ke aparat kepolisian dan juga dibuka ke publik, sehingga jelas apakah ada atau tidak keterlibatan relawan tersebut, ucapnya saat dikonfirmasi Kamis 14 April. Walau demikian, anggota Komisi B DPR DKI ini mengutuk keras penganiayaan yang menyebabkan dosen Universitas Indonesia ini babak belur. Menurutnya, tindakan tersebut telah menodai dan mencederai keberagaman di Indonesia. Penganiayaan Ade Armando adalah serangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, serangan terhadap kemajemukan di negara ini, ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memberikan ganjaran seberat-beratnya kepada para pelaku. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, tidak ada tempat buat kelompok tersebut dalam ideologi Pancasila, kata Gilbert. Sebelumnya, nama relawan Anies Baswedan diseret dalam kasus pengeroyokan terhadap penggiat media sosial Ade Armando. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV. Bermodal tangkapan layar sebuah grup WhatsApp bernama Relawan Anies Apik 4, Grace
langsung mengaitkannya dengan peristiwa pengeroyokan Ade Armando di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Beredar sebuah foto screenshot percakapan grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4. Salah satu anggota grup dengan wajah bukan mahasiswa, ucapnya, "Usianya saya perkirakan di atas 45 tahun, melaporkan kehadiran Ade Armando di aksi demo." Jika benar pria itu relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Saya menerima informasi bahwa sebagian penyusup itu diduga merupakan mantan anggota FPI dan HTI. Jelasnya, bila dugaannya ini benar, ia menyebut ini merupakan masalah yang serius dan harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab dua organisasi itu sebelumnya sudah dilarang oleh pemerintah. Jika benar relawan Anies ternyata punya kaitan erat dengan ormas terlarang FPI dan HTI, ini masalah serius. Artinya, meskipun ormas FPI dan HTI sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang, aktor-aktornya masih aktif, bergerak. Netizen pun tak mau diam. Eko Haryanto, Mbak Grace, mesti buktikan omongannya. Kalau pelakunya sesuai omongannya, kalau tidak, fitnah. Grace seorang pembohong fitnah. Di lain sisi, kondisi Ade Armando belum ada perkembangan, masih dirawat intensif setelah pendarahan otak. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando hingga Jumat 15 April ini masih dalam perawatan intensif usai insiden pengeroyokan pada Senin 11 April 2022. Ade dikeroyok di depan gedung DPR saat demo 11 April. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS, Nong Darul Mahmada, saat usai menjenguk di ruang inap RS Siloam Semanggi, Jumat 15 April. Kondisi Bang Ade masih terus intensif dimonitor oleh tim dokter secara holistik terkait pendarahan di otak, masalah kandung kemih, hidung, dan luka lebam lecet bekas diseret dan dipukul bertubi-tubi dan membabi buta, ujar Nong Darul Mahmada dalam keterangannya pada wartawan Jumat 15 April. Nong berharap kondisi Ade Armando semakin membaik. Belum ada perkembangan yang berarti, tapi diharapkan akan semakin stabil kondisinya, ucap dia. Selain itu, Nong Darul Mahmada menyampaikan pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Pihak keluarga, kata dia, belum mengizinkan Ade Armando dijenguk lantaran masih mendapatkan perawatan insentif. Mohon maaf, karena belum bisa mengizinkan Bang Ade ditengok meski sekarang berada di ruang inap, karena Bang Ade masih membutuhkan istirahat dan tak bisa berinteraksi dulu agar Bang Ade fokus untuk penyembuhan sakitnya, tutur Nong Darul Mahmada. Lebih lanjut, Nong Darul Mahmada menyebut pihak keluarga mengapresiasi kerja aparat kepolisian yang telah menangkap 7 pelaku penyerangan dan pemukulan terhadap Ade Armando. Pihak keluarga, kata Nong Darul Mahmada, juga meminta agar para pelaku tersebut diproses hukum sampai tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Dan diharapkan pelaku lain belum ditangkap agar secepatnya ditangkap, katanya. Di lain sisi, rezim ini selalu membandingkannya dengan yang negara lain yang kebetulan lebih jelek, tidak dengan negara yang lebih baik. Satu-satunya pelajaran yang bisa kita petik dari rezim sekarang adalah negara kita selalu lebih baik, tetapi dengan cara membandingkannya dengan negara yang kebetulan lebih jelek. Misalnya, seperti berita di atas, rupiah melemah, tapi masih lebih baik dari Malaysia dan Thailand, yang kebetulan mata uangnya jatuh lebih rendah dibandingkan rupiah terhadap dolar. Padahal, nilai ringgit Malaysia dan baht Thailand tetap jauh lebih baik dari nilai rupiah yang sudah hancur-hancuran sejak Pak Jokowi berkuasa. Mau contoh lain, hutang luar negeri Indonesia sudah 402 miliar US dollar, tapi masih lebih kecil dari hutang luar negeri Cina yang sampai 2,1 triliun US dollar. Yang tidak disampaikan adalah kalau Cina juga adalah negara pemberi piutang. Mau tambahan contoh lain? Indeks demokrasi zaman Pak Jokowi menurun, tapi masih lebih baik kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Nah loh, kenapa tidak dibandingkan zaman Pak SBY atau zaman Gus Dur yang sudah sama-sama pasca reformasi? Perbandingannya malah zaman Orde Baru. Sekalian saja
pembandingnya zaman Orde Lama, atau sekalian zaman kolonial Belanda. Begitulah, semua yang kurang bagus akan kelihatan lumayan bagus kalau dibandingkan dengan yang jelek-jelek. Orang bodoh akan dianggap pintar kalau pembandingnya orang yang sangat-sangat bodoh. Maling akan kelihatan bagus kalau pembandingnya rampok dan pembunuh. Dodo Mamamdo, si empak hitam, akan kelihatan alim kalau pembandingnya Raja Namruz.